apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Sahnas. Nama saya Caroline. Nama saya Sahlu. Dan nama saya Laisya. Kita dari kelompok 2. Nah, di podcast kali ini saya dan teman-teman akan berbicara tentang apa sih peran lembaga keluarga di dalam institusi sosial. Nah, mari kita mulai ya guys. Sebelum kita mulai, ngebahas apa itu peranan keluarga di dalam institusi sosial. Gimana kalau kita tahu sedikit dulu tentang apa sih itu institusi sosial? Nah, ayo kita coba tanya Sahlu. Sahlu, apa sih yang kamu tahu tentang institusi sosial itu? Waduh, Caroline, ternyata aku yang pertama. Ya udah. Jadi gini, yang aku cari tahu dan baca-baca di internet, institusi sosial itu bahasa mudahnya yaitu lembaga sosial. Nah, institusi sosial ini yang ngatur hubungan antar individu di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Oh alah, kayak gitu. Tapi maksud dan tujuannya itu gimana sih? Maksud dan tujuan lembaga ini dibentuk itu biasanya ya supaya orang-orang itu punya keteraturan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan itu tuh salah satu contohnya bisa berupa pengontrolan diri atau tingkah laku kita dalam bermasyarakat itu guys. Terus guys, apa aja sih yang ngebedain lembaga yang lain sama lembaga sosial? Lembaga sosial itu pasti punya tujuan dan fungsi yang jelas. Terus guys, suka ada lambang atau simbol? Iya, terus mereka itu punya aturan yang mengikat juga sama punya cerminan nilai dan norma sosial dalam bermasyarakat gitu guys. Pastinya juga ada tertib dan ada jangka waktunya. Dimengerti. Terus guys, lembaga sosial kan pasti punya latar belakang dan proses landasan yang berbeda. Jadi lembaga sosial itu terbagi kelompok-kelompoknya nggak sih? Iya, ada primer dan ada juga sekunder. Primer itu lembaga yang sifatnya pokok atau penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terus lembaga-lembaga primer ini udah diterima sama masyarakat juga loh. Oh gitu. Iya, lembaga primer juga lembaga yang terbentuknya itu nggak disengaja dan tumbuh berkembang. Terus lembaga ini juga lembaga yang ngejalanin kebijakan. Selain itu, lembaga ini juga punya nilai yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat. Oh, ngerti Caroline. Jadi kayak lebih formal ya lembaganya. Soalnya kan kalau lembaga sekunder itu lembaga yang biasanya bertindak sebagai pendukung dan lembaga yang biasanya tidak diinginkan oleh masyarakat. Terus lembaga sekunder ini tuh kayak sengaja dibentuk buat mencapai tujuan tertentu. Lembaga ini bukan kebijakannya itu bukan jadi membuat kebijakan, bukan menjalani. Lembaga ini juga keberadaannya tertutup sama terbatas gitu. Jadi gitu. Oke, kita lanjut. Kita ke poin utama yang mau kita bahas, yaitu lembaga keluarga. Dalam institusi sosial. Iya. Lembaga keluarga. Yang bisa dibilang itu menjadi lembaga sosial pertama yang kita punya. Lembaga keluarga itu bisa menjadi tempat pertama kita buat nanamin nilai dan norma. Iyalah, keluarga juga kan tempat kita belajar berinteraksi, komunikasi, sama mengekspresikan diri dari emosi. Iya guys, ciri-cirinya itu gimana sih? Ciri-ciri umumnya itu kayak keluarga itu kan merupakan hubungan perkawinan. Nah, hubungan perkawinan itu kan yang ini tuh sengaja dibentuk dan dipelihara. Terus ada sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan, guys. Terus selain itu ada apa lagi sih, Aisyah? Iya, Nas. Terus ada ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang kaitannya untuk anak dan untuk membesarkan anak gitu. Terus juga merupakan tempat tinggal bersama, maksudnya rumah atau rumah tangga. Ya mau bagaimanapun kan nggak mungkin terpisah-pisah ya. Iya, menjadi terpisah-pisah gitu. Nah, jadi Nah, dalam keluarga itu juga kan pasti ada fungsi-fungsinya kan? Pasti. Itu kayak gimana fungsinya? Ada beberapa fungsi sih kalau Caroline di lembaga keluarga gitu ya. Kayak misalnya kebutuhan biologis. Nah, fungsi ini itu berkaitan dengan
hubungan seksual antara suami dan istri. Jadi fungsi intinya itu buat mereka ngembangin keturunan mereka gitu, Caroline. Oh iya, terus fungsi sosial anak juga. Ada fungsi Fungsinya, sosialisasi anak. iya, fungsinya itu untuk keluarga punya peran yang penting dalam membentuk kepribadian anaknya. Jadi harapannya agar keluarga itu bisa menyiapkan bekal kayak cita-cita. Terus keyakinan dan bagaimana sih cara bertingkah laku dalam masyarakat. Ini fungsinya itu erat banget kaitannya sama fungsi edukatif, guys. Oke. Ada fungsi proteksi juga. Jadi fungsi ini tuh fungsi yang paling pertama, yaitu melindungi atau memproteksi anggota keluarga kita. Karena kan pasti untuk membentuk sebuah keluarga adalah untuk mendapatkan keterjaminan dan perlindungan baik secara fisik ataupun psikologis. Oke. Jadi fungsi ini tuh fungsi yang sangat penting ya. Dan wajib untuk disadari. Wajib. Iya, terus selain itu tuh ada fungsi apa? Ekonomi ya, ekonomi. Itu kan yang penting banget ya. Iya, fungsi ekonomi itu penting banget buat kehidupan keluarga, karena ekonomi kan pendukung utama ya kan, bagi kelangsungan hidup para anggota keluarga itu sendiri. Nah, fungsinya itu kayak pencarian nafkah, terus perencanaan sama penggunaan ekonomi itu sendiri, guys. Guys, yang lebih penting itu ada fungsi agama. Fungsi agama ini yang sangat penting banget karena keluarga berkewajiban untuk mengajarkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dianut secara turun-temurun loh. Oh, gitu. Iya guys, benar banget. Selain itu, ada pun fungsi afeksi. Fungsi afeksi itu maksudnya kasih sayang. Ini tuh sangat penting karena kalau misalkan orang tua tidak memberikan fungsi ini, biasanya anak itu tidak dapat kehangatan perasaan dari orang tuanya. Jadi saat anak itu tumbuh takutnya emosi dan jiwanya tidak sehat, takut juga ya. Iya, Berarti harus benar-benar dipikir matang-matang dulu tuh sebelum membentuk sebuah keluarga. Iya, bener banget, Caroline, karena kita pasti kalau ngebuat apa ya, rumah tangga pasti punya tanggung jawab yang sangat besar. Benar. Iyalah, terus kan ada fungsi pendidikan juga. Fungsi ini itu tanggung jawab keluarga sebagai guru pertama di rumah. Iya, fungsinya juga harus bisa menjaga nama baik keluarga juga. Terus selain itu ada fungsi pengawasan sosial sama fungsi rekreatif. Nah, kalau fungsi pengawasan sosial itu keluarga tuh harus benar-benar ngawasin anggotanya agar tidak bertindak menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau fungsi rekreatif, kayak keluarga itu harus bisa ngasih kenyamanan sama suasana yang tenang damai gitu buat anggota keluarganya. Misalnya kayak apa? Liburan rekreatif. Liburan itu nggak harus di luar atau pesta di luar gitu, bisa juga di rumah karena ketenangan, nggak banyak konflik, itu juga masuk ke rekreatif, guys, gitu. Nah, selain lembaga keluarga ada lembaga agama, politik, pendidikan, sama dan ekonomi. Ekonomi ya guys. Iya, fungsinya tuh sama ya. Iya, berarti untuk fungsinya itu sendiri kurang lebih sama kayak lembaga keluarga. Ya betul kan? Betul. Pasti kan lembaga-lembaga ini juga punya peran yang sangat besar dan sangat penting untuk berkehidupan di masyarakat. Iya, benar. Iya, benar banget, guys. Mereka juga pasti punya hubungan sama lembaga keluarga. Iya, Oke, pasti ngerti, Sahur. Ngerti. Jadi mungkin ya segitu ya yang kita tahu tentang peran lembaga keluarga dalam institusi sosial. Ya, nah, Sahlu, ada yang mau ditambahin gak? Perasaan Caroline ke Sahlu mulu ya. Enggak. Udah, Caroline cukup. Oh, cukup. Alhamdulillah tuh ya. Bentar guys, kira-kira teman-teman di rumah ngerti nggak ya sama apa yang kita diskusiin? Ngerti nggak ya? Pastilah ngerti. Pastilah, insya Allah ngerti. Oke, ya udah deh kalau gitu lanjut. Oke, nah kalau gitu teman-teman, jadi kesimpulannya lembaga keluarga itu di mana tempat anggotanya mendapatkan kenyamanan, rasa aman, dan kasih sayang. Keluarga juga bertanggung jawab untuk kehidupan anaknya. Lembaga keluarga juga sangat mempunyai peran yang sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk bersosialisasi di kehidupan masyarakat. Oke, udah ya. Nah, teman-teman semuanya, yang tadi itu yang kami ketahui tentang peran lembaga keluarga di dalam institusi sosial. Semoga diskusi kami bisa dimengerti dan menambah pengetahuan teman-teman dalam memahami apa itu peran lembaga keluarga. Amin. Amin. Saatnya saya Sahnas,
Saya Karolin. Saya Laisha. Saya Sahlu. Pamit undur diri. Bye bye.